Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2022, gelombang 6, angkatan 2, kelompok 4, subkelompok 2. Perkenalkan, saya Ahmad Fajarudin sebagai host dan saya ditemani oleh Kartini-Kartini muda di sini. Ada Kak Dinda, ada Kak Cahya, kemudian Kak Siska dan Kak Kurniawati yang akan memberikan komentar serta pendapatnya nanti terkait dengan video bad practice dan best practice. Sebelum itu, kami akan menampilkan video contoh dari bad practice dan best practice mengenai penerapan substansi materi dari manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat bersama contoh penerapan bad practice dan best practice. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mencatat ada 125 pegawainya yang terlibat kasus mafia tanah sejak tahun 2016. Ratusan pegawai tersebut telah diberikan sanksi berupa sanksi administrasi, mutasi jabatan, pemecatan hingga dilaporkan ke polisi. Staf khusus Menteri ATR BPN, Teku Taufikul Hadi mengatakan modus yang paling banyak dilakukan adalah pemalsuan sertifikat tanah. Untuk memberantas kasus mafia tanah, Kementerian ATR BPN telah membentuk Satgas bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Yudisial untuk menyelesaikan sengketa. Sebelumnya Komisi Yudisial mengungkapkan sepanjang tahun 2021 ada 87 laporan masyarakat terkait kasus mafia tanah. Sekarang ini 125 petugas pejabat di BPN itu telah diberhentikan. Kenapa, Pak? Karena dia dianggap membantu mafia. Pengurusan tanah sebagai aset berharga butuh serangkaian proses. Namun, bukan berarti harus selalu rumit dan lama. Agar kepengurusan tanah semakin lancar, Kementerian ATR BPN memulai program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sebuah upaya mengumpulkan dan memindai data tanah menggunakan aplikasi modern Survei Tanahku agar dapat diakses secara digital melalui aplikasi Gistaru, Sentuh Tanahku, dan Bumi. Kapanpun dan dimanapun. Lebih mudah, cepat, dan aman. Bersama-sama memperbaiki birokrasi, meningkatkan investasi, berkontribusi menggerakkan roda ekonomi melalui transformasi digital pertanahan dan tata ruang untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia di Kementerian ATR BPN. Baik, telah kita lihat bersama mengenai video contoh dari bad practice dan best practice mengenai penerapan materi substansi manajemen ASN dan Smart ASN. Selanjutnya kita akan mendengar komentar atau pendapat terkait dengan video yang sudah ditampilkan. Kita akan mulai terlebih dahulu dari Kak Cahya dan Kak Kurniawati. Bagaimana nih menurut kalian setelah melihat video dari bad practice tersebut? Silahkan berikan komentar atau pendapatnya. Silahkan. Baik, terima kasih. Dari video bad practice tersebut, menurut saya modus-modus mafia tanah beragam dan sangat mengkhawatirkan. Berbagai modus yang disebutkan seperti memasukkan bukti hak, tanah yang sudah ber-SHM juga masih bisa kena imbas para mafia tanah ini. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa para oknum ASN tersebut tidak menjalankan tugas-tugas serta fungsi sebagai pelayan publik yang baik. Karena pelayan publik harusnya memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas, mengabaikan kewajiban untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan juga tanggung jawab. Juga pelanggaran kode etik ASN yaitu tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Itulah mengapa digitalisasi harus dilaksanakan secara penuh agar ruang gerak mafia tanah berkurang, bahkan mungkin tidak ada lagi. Salah satunya dengan aplikasi Sentuh Tanahku yang dapat diakses lewat smartphone tanpa harus datang ke kantor.
Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Mari kita mendengar pendapat atau komentar dari Kak Kurniawati terlebih dahulu. Silakan, Kak. Menurut saya, apa yang mafia tanah lakukan telah melanggar Undang-Undang ASN, Kode Etik ASN, perilaku kewajiban sebagai ASN, dan juga mencoreng martabat dan kehormatan ASN. Jadi masyarakat itu kurang percaya dengan kinerja ASN. Untuk mengurangi ruang gerak mafia tanah, kita sebagai ASN harus menjadi ASN yang smart dan terus belajar, seperti mengupgrade teknologi, beradaptasi dengan teknologi dan perubahan lingkungan agar mafia tanah tidak mengambil keuntungan dari itu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Kak Cahya dan Kak Kurniawati yang telah memberikan komentar atau pendapatnya terkait dengan video best practice. Ayo sekarang kita ganti ke Kak Dinda dan Kak Siska untuk memberikan pendapatnya terkait dengan video best practice yang sudah ditampilkan tadi. Oke, bagaimana nih Kak setelah melihat video contoh penerapan best practice yang sudah dilihat tadi, apa nih tanggapannya? Silahkan ke Kak Siska terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, inovasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN tersebut sudah sangat mendukung terwujudnya smart governance untuk peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi, termasuk juga efisiensi kebijakan publik. Transformasi digital sangat penting dilakukan dalam pelayanan pertanahan karena mampu mempermudah pekerjaan menjadi lebih cepat, akses yang mudah, kapan saja dan di mana saja, yang tentunya mampu memberi kepuasan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Hal ini juga mampu menunjukkan efisiensi dan transparansi dalam pendaftaran tanah, di mana masyarakat bisa langsung mengetahui besaran biaya yang mungkin dikeluarkan melalui aplikasi Sentuh Tanah. Ini juga mengurangi kewajiban masyarakat untuk datang ke kantor pertanahan hanya untuk mengetahui syarat dan dokumen yang perlu disiapkan, karena semuanya sudah bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi Sentuh Tanah. Dan satu hal yang penting juga di sini, bahwa digitalisasi dan layanan elektronik ini dapat mempersempit ruang gerak mafia tanah yang selama ini selalu menjadi salah satu isu penting di dalam Kementerian ATR BPN. Kira-kira itu dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Siska yang sudah memberikan tanggapannya atau komentar. Sekarang kita beralih ke Kak Dinda. Bagaimana nih Kak Dinda terkait komentar atau pendapatnya dari video best practice yang sudah ditampilkan tadi? Terima kasih kepada moderator. Dari video best practice tersebut, menurut pendapat saya, Kementerian ATR BPN sudah sangat mengimplementasikan transformasi digital, di mana pelayanan yang sebelumnya menggunakan metode konvensional ataupun metode manual, sekarang sudah menjadi digital. Dalam hal ini bisa kita lihat dari pelayanan informasi pertanahan. Sebelumnya, jika ingin mengetahui persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan pertanahan, masyarakat harus ke kantor pertanahan terlebih dahulu. Tetapi di era dewasa ini, informasi tersebut sudah mudah didapatkan dengan mengakses aplikasi Sentuh Tanahku. Kegiatan dari best practice ini juga menunjukkan fungsi seorang ASN sebagai pelayan publik, yang hakikatnya sebagai pelayan publik harus memberikan inovasi-inovasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Dinda yang sudah memberikan komentar atau pendapatnya. Terima kasih juga kepada Kak Siska yang sudah memberikan komentar atau pendapatnya terkait dengan video best practice. Selanjutnya, perkenankan saya untuk menyebutkan poin-poin penting dari komentar atau pendapat yang sudah diberikan tadi. Yang pertama terkait dengan video best practice terlebih dahulu. Dari video yang sudah ditampilkan dan sudah dijelaskan oleh rekan-rekan, para oknum ASN yang terlibat atau menjalankan tugas serta fungsi sebagai pelayan publik
eh, seharusnya memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Kemudian para oknum tersebut sebenarnya sudah mengabaikan kewajiban untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian pelanggaran kode etik ASN yaitu menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan serta manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Poin penting dari video best practice, kemudian dari pendapat rekan-rekan yang sudah memberikan komentar atau pendapatnya tadi, beberapa poin penting yang dapat saya ambil di situ. Kementerian ATR BPN sudah sangat mengimplementasikan transformasi digital, di mana pelayanan yang sebelumnya menggunakan metode manual ataupun konvensional, sekarang sudah berubah menjadi digital. Hal tersebut juga menunjukkan fungsi seorang ASN sebagai pelayan publik, yang hakikatnya sebagai pelayan publik harus memberikan inovasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam menerima layanan. Inovasi yang dilakukan Kementerian ATR BPN juga sangat mendukung terwujudnya smart governance, di mana bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Pentingnya transformasi digital terhadap layanan pertanahan dapat mempermudah pekerjaan menjadi lebih cepat, akses yang mudah, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, yang tentunya mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Efisiensi dan transparansi dalam pendaftaran tanah, pentingnya juga digitalisasi dan layanan elektronik dapat mempersempit ruang gerak mafia tanah yang selama ini menjadi salah satu isu penting dalam pertanahan. Oke. Kesimpulan yang saya sebutkan tadi sekaligus menutup dari rangkaian acara podcast pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya kakak-kakak semua. Semoga apa yang kita tampilkan di sini dapat menjadi contoh sebagai ASN yang profesional, memiliki nilai berakhlak, dan pastinya bangga melayani bangsa. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya sudah meluangkan untuk bersama-sama kita membahas materi tentang manajemen ASN dan smart ASN ini, khususnya pada penerapan analisis kasus best practice dan best practice. Terima kasih kakak-kakak semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.